Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rizkinya yang halal, yang banyak, yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku ingin ngebahas tentang salah satu pengalaman pribadi aku yang beberapa bulan lalu pernah aku rasakan, yaitu kondisi kesehatan aku. Mungkin buat teman-teman yang udah follow IG aku, ya teman-teman tahu gimana pernah mungkin ngelihat story-story aku kalau misalnya beberapa bulan lalu aku sedang lagi check up di rumah sakit, hingga aku misalnya pernah juga di infus di sana, check in di rumah sakit, ya pokoknya beberapa bulan yang lalu memang aku benar-benar kerjaannya itu jalannya ke rumah sakit aja, ya kontrol, ya tiba-tiba story USG abdomen aku kayak gitu ya. Mungkin yang memang tidak terlalu kenal dengan aku bertanya-tanya, itu sakit apa sih Mbak Umi gitu. Apalagi buat di grup sholawat aku, ya kan, yang pernah saat beberapa bulan lalu itu sempat stop grup itu karena memang saat itu aku sedang proses operasi, ya. Di sini aku mau ceritakan, aku mau sharing tentang pengalaman itu. Dan sebelumnya teman-teman mohon maaf di video ini ya, mungkin tadi lagi pas awal pembukaan aja udah terdengar suara-suara mesin, ya suara-suara bising, itu suara tetangga aku lagi renovasi rumah. Mohon maaf ya, karena aku ini take video siang-siang, karena jadi ya biasa ya, jam itu adalah jam kerja, jadi terdengarlah suara bising-bising itu. Mudah-mudahan voice aku, suara aku itu nggak terbentur dan masih bisa terdengar dengan jelas ya. Jadi yang pertama aku ingin ceritakan di sini adalah teman-teman mungkin yang misalnya tidak mengalami posisi sakit seperti penderita batu empedu seperti aku, mungkin punya keluarga atau teman, jadi bisa di-sharingkan atau di-share video ini nantinya, mungkin bisa jadi referensi atau pengetahuan untuk teman-teman yang lainnya. Karena pada saat awal aku didiagnosa kalau aku tuh ada batu empedu di dalam empedu aku agak sedikit khawatir, aku agak sedikit bingung, karena di saat tahu USG gitu kan, terus aku share dengan dokter ahli bedah, pertamanya dokter penyakit dalam, dokter ahli bedah, mereka itu langsung merujuk aku untuk langsung operasi pengangkatan si empedu itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ada batu di empedu, itu bukan batunya yang diangkat teman-teman, tapi seempedu-empedunya itu diangkat. Jadi saat itu aku shock dong ya gitu. Nah terus nanti aku jelasin lagi panjang, jadi teman-teman jangan skip video ini yang mungkin ingin tahu cerita pengalaman dari aku gitu. Oke, jadi aku merasakan sakit batu empedu itu dari bulan Oktober tahun 2020 2021, iya 2020 Oktober yang aku rasakan gitu. Jadi udah akhir tahun, di tahun 2020 itu udah kondisi pandemi gitu, dan posisi aku saat itu lagi stay di Pontianak karena ikut suami dinas, suami tugas ke Pontianak di situ. Yang aku rasakan pertama kali, aku pikir itu hanya masuk angin biasa, karena yang aku rasakan adalah begak, sendawa. Karena kenapa sendawa? Sendawanya itu luar biasa. Yang aku rasain tuh memang kayak masuk angin. Aku pikir tuh angin duduk gitu kan, yang tiba-tiba dalam waktu hitungan jarak hanya beberapa menit gitu kan, itu langsung kumpul semua angin di perut aku sebelah kanan, dari ulu hati sebelah kanan itu ngumpul semua angin sampai perut aku tuh keras dipegang. Aku sendawa gimana caranya untuk keluarin itu, ya kan. Terus akhirnya itu tengah malam, aku kumat jam 1 malam karena nggak bisa juga aku minum air panas sepanas-panasnya. Dari situ udah enakan, aku sampai ngerol depan belakang karena sakitnya tuh sampai ke punggung belakang sebelah kanan gitu kan, ngerol self care gitu. Nah akhirnya enakan ya kan, udah aku masih bisa tidur. Itu awal-awal gitu. Terus 2 hari berikutnya aku kayak gitu lagi, tengah malam lagi loh temen-temen gitu kan. Suami aku yang tiba-tiba akhirnya terbangun karena mungkin berisiknya sendawa aku ya, kenapa ay gitu kan, langsung dia bantuin untuk ngerokin badan aku, terus aku dibekam kering sama dia karena memang aku udah mulai kalap karena sesak
sakit sesak itu aku pikir memang aduh jangan-jangan aku punya jantung gitu ya, karena itu semua berurutan ya temen-temen ya, dari misalnya sakit perut, sesak itu berurutan dengan ke jantung gitu. Aku udah nggak kumat-kumat lagi saat itu sampai di bulan Februari di tahun 2021 gitu. Aku pulang ke Jakarta dari akhir Desember 2020. Aku pulang ke Jakarta sampai ke Februari. Di Jakarta aku sempet kumat juga kayak gitu ya, tengah malam aku sesak lagi, angin lagi, dikerokin lagi gitu, entah kenapa gitu kan. Terus jadi udah beberapa kali deh, dan aku nggak tahu itu masalahnya kenapa tiba-tiba kumat seperti itu. Apakah aku kecapean? Tapi enggak juga, aktivitas aku di rumah dengan kondisi pekerjaan ibu rumah tangga seperti yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Apakah usia? Enggak juga gitu. Dan akhirnya suami aku bilang, kamu nih kayaknya bukan masuk angin biasa, kamu nih lambung gitu. Karena memang kebiasaan aku tuh suka banget sama pedes, ekstra pedes dan ekstra asem itu aku luar biasa suka. Itu aku suka ngemilin yang namanya asam Jawa, itu bisa aku cemilin sendiri, atau mangga asem gitu ya kan. Terus suami aku bilang, ini kamu lambung nih, coba deh minum karena suami itu punya sakit lambung juga, jadi kita di rumah tuh selalu ready yang namanya sulforafat, cairan pink yang untuk orang sakit lambung. Pasti teman-teman tahu deh yang suka sakit lambung, sulforafat ya kalau nggak salah ya itu. Nah itu aku minum 1 sendok, alhamdulillah reda loh gitu. Oh iya ya, aku sakit lambung ya gitu. Jadi bener-bener saat itu kopi pedes-pedes, karena aku setiap hari minum kopi, sehari bisa 2 kali ya gitu. Terus pedes-pedes, asam-asam itu aku stop dulu gitu. Tapi kok tiba-tiba misalnya aku kumat lagi nih dalam seminggu atau 2 minggu, aku tinggal minumin itu sulforafat reda. Itu di bulan itu waktu itu aku masih di Jakarta. Terus aku bulan Februari 2020 balik lagi ke Pontianak karena suami aku udah mulai kerja lagi di sana. Nah, baru 5 hari aku di Pontianak, aku kumat lagi dong gitu kan. Padahal makanan aku juga, perasaan aku ngerasa kayak kronis banget nih lambung gue gitu kan. Padahal makanan tuh udah bener-bener dijaga, tapi kok masih kumat juga. Dan aku minum sulforafat itu kalau pas lagi kumat aja, lagi kumat sesak gitu kan, masuk angin rasanya gitu, sendawa dan di ulu hati itu naik dan ulu hati itu kembung, aku baru minum. Nah waktu pas pulang itu aku kumat dan udah nggak bisa lagi dengan sulforafat itu. Udah 3 sendok aku minum udah nggak mempan, rasanya tuh engap, anginnya tuh banyak banget, kayak angin di dalam banyak banget. Terus rasanya makin lama itu kayak kita tuh ditindih bertonton sampai kita tuh susah nafas. Kalau sakit lambung mah biasanya kita masih ada bisa cari posisi enak kita, entah telungkup, entah apa gitu ya, ditekan badan kita. Nah kalau ini tuh segala posisi tuh nggak ada yang enak, semuanya itu engap pokoknya gitu, dan sakit luar biasa. Hingga yang kita rasakan itu kalau udah misalnya jarak hanya beberapa menit aja, rasa sakit itu tuh makin meningkat gitu, sampai akhirnya aku tuh udah pasrah, aku diem aja ngegeletak saking udah nggak ada dayanya. Terus udah, padahal ruangan AC dingin banget ya gitu kan kamar aku, dan itu keringet aku tuh buntul-buntul, jadi keringet dingin, seluruh badan dingin, pucet dingin banget, kaki semua badan dingin banget yang aku rasain. Tapi aku kepanasan, tapi aku keringetan sampai di sini tuh keringetan sampai basah gitu. Terus udah gitu udah lemes banget, sampai apa ya, aku cuma ngasih tahu sinyal-sinyal ke suami aku gitu kan, kalau misalnya aku bilangin, ngebisikin dia tuh aku mau mati kayak gitu tuh. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, kalau kumat ya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya aku udah kumat, ya udah aku langsung dilariin ke UGD sama suami. Dan akhirnya aku langsung masuklah ke UGD gitu untuk diinjek ya. Terus diinjek, terus aku dikasih obat anti, dan aku dikasih obat lambung karena bilangnya lambung, sok tahu banget ya gitu. Terus
Aku masih ada sesekali, misalnya sebulan sekali kumat, karena di bulan itu aku lagi diet. Iya, aku ingat banget dari bulan Februari sampai bulan April itu aku lagi diet. Jadi aku no lemak-lemak, no kolesterol gitu. Pokoknya bener-bener makanan sehat banget. Makanya kenapa saat itu aku nggak pernah kumat-kumat. Sampai akhirnya di bulan April itu lagi bulan Idul Adha dan aku masak gulai dong gitu. Aku masak gulai, aku waktu itu belum tahu kalau itu tuh aku batu empedu dan apa yang mesti dipantang. Aku bikin gulai dan aku kalap, aku makan 1 mangkok gulai. Di situ besokannya tiba-tiba kumatlah lagi yang sangat luar biasa, yang aku minum Sukorafat sampai 3 sendok itu nggak mempan juga. Akhirnya aku dimasukkanlah ke rumah sakit. Aku biasa diinjek lagi karena udah bingung nggak ada obatnya deh gitu. Dan itu sakitnya luar biasa yang tadi aku bilangin ya di awal ya, kayak gitu kalau udah kumat. Nah dari situ aku dirawat inap, tapi aku nggak mau karena aku ada anak-anak bayi ya kan, mesti sama siapa mereka, pasti bingung banget suami aku gitu. Dan akhirnya aku pulang dan aku coba untuk USG sendiri. Barulah di situ terlihat di bulan April itu, setelah dari Oktober aku suka kumat-kumat gitu. Katanya mesti di USG abdomen untuk melihat karena ini bukanlah lambung gitu. Ya udah aku USG abdomen sendiri di klinik laboratorium di Gajah Mada, yaitu di Biomedis. Ya, itu harganya 300.000 buat teman-teman Pontianak yang misalnya saat ini nonton ya gitu. Dan akhirnya aku disuruh operasi di saat itu, tapi aku masih bimbang gitu sambil aku minumin obat untuk pemecah batu empedu gitu kan, yang ditulis resepkan oleh dokter ahli bedah gitu. Terus karena saat itu suami mau ada kerjaan di Jakarta, udah deh kita punya pikiran aku operasinya di Jakarta aja, karena di Jakarta itu bisa laparoskopi, operasi dengan pembedahan yang seminimalis mungkin gitu. Ada namanya laparoskopi. Kalau misalnya aku nonton di video teman-teman yang ceritakan tentang operasi laparoskopi di YouTube ya, mereka itu yang mereka tahu laparoskopi itu swasta, bayar sendiri, nggak bisa BPJS. Bisa teman-teman gitu, di Jakarta itu di Rumah Sakit Gatot Subroto itu tercover, di Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Fatmawati itu tercover laparoskopi untuk BPJS, full semua tercover gitu.